Selamat siang, teman-teman, dokter, dan juga para pemirsa sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Riana Barakuta. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani KKM di bagian anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sangga Denpasar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah materi yang berjudul terapi cairan pada pasien luka bakar. Sebelum kita berbicara lebih lanjut pada terapi cairan pada pasien luka bakar, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu terapi cairan. Jadi terapi cairan itu sendiri adalah salah satu terapi yang sangat menentukan keberhasilan dari penanganan pasien pada masa kritis, di mana tindakan ini seringkali merupakan langkah di life saving pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak seperti pada pasien-pasien dehidrasi karena muntah, mencret, shock, ataupun cedera lainnya. Secara garis besar, cairan yang biasa dipergunakan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kristaloid dan yang kedua adalah fluid. Jadi cairan kristaloid itu sendiri merupakan cairan yang berisikan elektrolit, misalnya elektrolit seperti kalium, natrium, kalsium, dan juga klorida, di mana kristaloid ini tidak mengandung dari partikel oncotic, dan karena itu tidak terbatas dalam ruang intravaskuler, dengan waktu paruh kristaloid itu sendiri pada intravaskuler sekitar 20 hingga 30 menit. Di mana ada beberapa jenis dari kristaloid itu sendiri. Yang pertama ada isotonis, hipotonis, dan juga hipertonis. Untuk isotonis sendiri itu adalah cairan kristaloid yang memiliki nilai oncotic yang lebih rendah dari sama daripada nilai dari tekanan pada intravaskular, sehingga pada memberikan kristaloid yang bersifat isotonis itu tidak terjadi perpindahan signifikan antara cairan di dalam intravaskular dan juga di sel, di mana dengan demikian hampir tidak ada atau minimal dari osmosis. Contohnya saja pada cairan-cairan seperti linear laktat, normal salin atau NaCl 0,9% dan juga dextrose 5% yang dilarutkan dalam seperempat normal salin. Lalu ada yang hipertonis, seperti saya katakan tadi, hipertonis adalah dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, di mana administrasi dari kristaloid hipertonis ini menyebabkan cairan tersebut akan menarik cairan dari dalam sel ke ruang intravaskular, di mana efek sampingnya ini akan adanya hipernatremi ataupun hiperkloremi, di mana cairan hipertonis tersebut menarik komponen-komponen natrium dan juga klor dari dalam sel hingga ke ruang intravaskular. Contohnya saja misalnya pada dextrose 5% dalam normal salin biasa, atau dextrose dalam setengah normal salin, dalam salin 3%, salin 5%, dan juga dextrose dalam 5% yang dilarutkan dalam agar ketat. Lalu yang ketiga, kristaloid ketiga adalah hipotonis, yaitu dia memiliki konsentrasi yang lebih rendah, di mana ketika cairan hipotonis ini diberikan, di mana cairan itu dengan cepat akan berpindah dari intravaskular ke dalam sel. Contohnya itu misalnya saja dextrose 5% yang dilarutkan dalam air. Berikutnya cairan kedua, yaitu cairan kedua itu adalah cairan fluid, di mana cairan fluid itu memiliki berat molekul yang tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan lebih lama di dalam ruangan intravaskular, di mana biasanya fluid ini dipergunakan dalam respirasi cairan, misalnya pada pasien-pasien misalnya defisit cairan berat seperti pada shock hipovolemik ataupun shock hemoragik sebelum diberikan transfusi darah. Nah, pada penderita dengan hipoalbuminemia misalnya, dan juga pada pasien dengan kehilangan protein dalam jumlah besar, misalnya pada pasien-pasien luka bakar. Contoh fluid yang biasa digunakan itu misalnya ada fluid alami, yaitu misalnya fraksi protein plasma 5% dan juga albumin melanesia. Lalu yang kedua adalah dextran, yaitu biasanya pada berat-berat. Dextran itu merupakan salah satu fluid dengan berat molekul yang cukup tinggi, di mana dextran itu akan lama berada di intravaskular karena akan susah mengalami perpindahan dari intravaskular ke dalam extravaskular. Lalu ada hidroxyethyl starch, di mana volume expander ini besar dan tidak mengganggu dari koagulasi. Lalu ada juga gelatin, di mana dia itu memiliki berat molekul yang rendah dan dibuat dari sintesis dari kolagen sapi, sehingga sering sekali memicu terjadinya suatu reaksi alergi. Lalu ini adalah tabel perbandingan perbedaan antara kristaloid dan juga koloid. Misalnya pada kristaloid itu memiliki molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah perpindahan dari intravaskular ke dalam sel. Lalu koloid, sedangkan koloid sendiri lebih besar sehingga lebih lama di intravaskular. Lalu distribusi seperti saya katakan tadi, pada kristaloid itu lebih cepat, sekitar 20 hingga 30 menit memasuki intrasel, sedangkan koloid itu dia lebih lama dalam sirkulasi atau intravaskular, kurang lebih 3-6 jam.
Untuk fase hemostasis sendiri, kristaloidnya itu dia tidak ada pengaruh, sedangkan pada koloid sendiri dia mempengaruhi fase hemostasis karena lebih lama berada di dalam intravaskular. Lalu untuk penggunaannya sendiri, kristaloid biasanya dipergunakan pada dehidrasi, sedangkan koloid itu karena dia lama berada di intravaskular, maka dipergunakan untuk mengganti cairan yang kehilangan dari intravaskular itu sehingga sering digunakan pada pendarahan yang masif. Lalu pada koneksi pendarahan, kristaloid sendiri diberikan dia memiliki rumus yaitu diberikan 2-3 kali dari jumlah pendarahan, sedangkan koloid sendiri dia diberikan sesuai dengan jumlah pendarahan. Misalnya pendarahan 500 cc, maka kristaloid ini dipergunakan dan 1500 kristaloid bisa dengan lawan atau NaCl, sedangkan pada koloid pendarahan 500 cc akan diberikan 500 cc koloid. Jadi untuk berdasarkan penggunaan sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu ada yang pertama cairan pemeliharaan, di mana itu adalah bertujuan untuk menyediakan dari cukup cairan dan juga elektrolit untuk memenuhi accessible loss, di mana biasanya itu 500 hingga 1000 ml, di mana ini mempertahankan status normal dari tubuh, kompartemen cairan dan juga memungkinkan ekskresi ginjal dan juga produk-produk limbah yang secara normal yaitu sekitar 500 hingga 1500 ml. Di mana jenis cairannya itu biasanya ada NaCl 0,1%, glukosa 5%, glukosa yang dicampur dengan salin ataupun dengan latar ataupun dengan asetat. Di mana ada rumus untuk menghitung jumlah kehilangan air dalam tubuh. Misalnya pada accessible water loss pada dewasa itu 1,5 hingga 2 ml per kilogram berat badan per jam. Lalu pada anak-anak itu lebih besar, pada 2-4 ml per kilogram berat badan per jam. Lalu pada bayi lebih besar lagi sekitar 4-6 ml per kilogram berat badan per jam. Lalu pada neonatus itu 3 ml per kilogram berat badan per jam. Lalu berikutnya adalah cairan pengganti, di mana secara umum terapi cairan intravenanya itu untuk penggantian, di mana ini tujuan untuk memenuhi dari kebutuhan ekstra dari cairan dan juga elektrolit seperti kebutuhan pemeliharaan, di mana ini untuk mengganti cairan-cairan yang hilang sehingga hemostatisnya itu dapat terjadi dan kembali tercipta. Misalnya seperti saya jelaskan tadi, itu bisa berbentuk kristaloid namun dengan perbandingan 3 kali lipat, sedangkan pada koloid itu hanya mempergunakan seberapa banyak cairan yang hilang. Lalu ada juga yang ketiga itu cairan tujuan khusus, di mana ini dimaksudnya adalah cairan kristaloid yang digunakan khusus misalnya pada natrium bikarbonat 7,5%, ada kalsium glukonas, dan juga untuk tujuan koreksi khusus terhadap penggangguan keseimbangan dari elektrolit. Lalu yang terakhir adalah cairan nutrisi, di mana cairan nutrisinya ini biasanya dipergunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak bisa makan, tidak mau makan, ataupun juga tidak boleh makan secara per orang. Lalu kita melangkah lebih lanjut pada terapi cairan pada luka bakar, di mana seperti kita ketahui pada luka bakar tersebut pembuluh kapiler yang terpajan suhu tinggi itu mengalami kerusakan dan akhirnya permeabilitasnya itu meningkat sehingga sel darah yang di dalamnya itu ikut rusak, juga dapat terjadi anemia. Selain itu juga karena permeabilitasnya rusak sehingga pertukaran dari cairan yang berada dalam intravaskular itu akan lebih mudah ke intrasel, begitupun sebaliknya. Sehingga hal ini akan menyebabkan kehilangan cairan akibat penguapan yang berlebihan karena kerusakan dari kulit akibat luka bakar tersebut. Lalu bisa terjadinya masuknya cairan bebas dari intravaskular ke intrastisial sehingga munculnya bula yang terbentuk pada luka bakar derajat 2 misalnya. Dan yang ketiga ada pengeluaran cairan dari keropeng luka bakar derajat 3 yang merupakan salah satu invisible water loss. Lalu bila luas luka bakar itu kurang dari 20%, biasanya mekanismenya itu komposisi tubuh itu masih bisa mengatasi. Namun pada pasien dengan luas luka bakar lebih dari 20%, itu dapat terjadi shock hipovolemik dan menyebabkan keluarnya cairan pada pasien. Jadi ada satu rumus yang disebut juga rumus Baxter-Parkland formula, di mana ini adalah rumus untuk menghitung berapa kira-kira perlunya cairan yang dibutuhkan pada pasien-pasien luka bakar. Jadi pada Baxter-Parkland formula itu biasanya mempergunakan cairan dengan laktat, di mana dengan laktat adalah merupakan salah satu kristaloid yang digunakan untuk mengganti cairan yang hilang, di mana untuk rumusnya sendiri pada dewasa itu diperlukan dengan laktat dengan konsentrasi dengan jumlah 4 cc atau 4 mili per berat badan pasien dikali berat badan pasien dikali berapa persen derajat luas luka bakar. Sedangkan pada anak-anak itu juga mempergunakan dengan laktat namun dicampurkan dengan dextran, di mana dengan perbandingan 17:3, di mana itu 2 cc dikali berat badan dikali persen luas luka bakar ditambah kebutuhan faal hemostasis, di mana kurang dari setengah tahun itu berat badan dikali 100 cc, pada 1-3 tahun itu berat badan dikali 75 cc, sedangkan pada 3-5 tahun itu berat badan dikali 50 cc. Dengan ketentuannya
setengah dari jumlah cairan yang diberikan, total cairan yang diberikan itu diberikan pada 8 jam pertama, dan kemudian setengah jumlah cairan berikutnya itu diberikan pada 16 jam berikutnya. Dan kemudian ada dikatakan bahwa pada hari kedua akan diberikan setengah dari cairan jumlah hari pertama, dan hari ketiga akan diberikan setengah dari jumlah cairan dari kedua. Setelah mempergunakan rumus Baxter ini ada gambaran derajat persen luka bakar, itu disebut juga rule of 9, di mana 4,5% pada orang dewasa itu adalah pada bagian 9% pada bagian kepala, di mana 4,5% pada bagian depan, 4,5% di bagian belakang, lalu 9% pada bagian lengan atas bagian depan sebelah kanan dan juga sebelah kiri, masing-masing 9%, lalu di bagian belakang lengan atas bagian kanan dan kiri bagian belakang itu masing-masing 19%, lalu bagian dada dan perut bagian depan 18% dan bagian belakang juga 18%, lalu bagian genitalia 1%, lalu bagian tungkai bawah, bagian depan, baik kanan maupun kiri, dan bagian belakang baik kanan maupun kiri sama-sama 18%, dan juga bagian telapak tangan 1%. Lalu ini ada contoh kasus untuk mempermudah dalam penggunaan rumus Baxter tadi, di mana contohnya misalnya ada seorang pria yang datang diantar oleh kedua orang temannya karena terdapat luka bakar di sekujur tubuhnya akibat dari tersiram air panas. Pasien ini datang dengan keadaan sadar dan dapat berbicara dengan jelas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan berat badan 55 kg. Pada luka terdapat bula di bagian bawah dermis, terlihat pucat, nyeri, dengan luas luka bakar itu 18% di daerah paha kanan dan paha kiri. Untuk diagnosis sendiri, maka didapatkan bahwa pasien mengalami luka bakar derajat 2 dengan luas luka bakar 18%, di mana yang merupakan derajat sedang. Sehingga untuk rumus Baxternya sendiri, ini total cairan yang diperlukan adalah RL 4 cc per kilogram berat badan per persen derajat luka bakar untuk 8 jam pertama diberikan setengah dan sisanya diberikan 16 jam berikutnya. Sehingga kebutuhan RL-nya itu adalah 4 dikali 55 kg dikali 18 sama dengan 3.960 per 24 jam yang dibulatkan menjadi 4.000 mili per 24 jam. Di mana 8 jam pertama akan diberikan 2.000 mili dan 16 jam berikutnya diberikan 2.000 mili, yang nantinya pada hari kedua diberikan 2.000 mili dan pada hari ketiga diberikan 1.000 mili. Di mana 2 jam itu dihabiskan 1 cough, di mana kita mengetahui bahwa dalam 8 jam itu harus menghabiskan 4 cough, di mana kita ketahui salah satu cough itu ada 500 mili, sehingga dalam 8 jam pertama dia harus menghabiskan 4 cough, dan dalam 2 jam dia menghabiskan 1 cough, sehingga bisa langsung dihitung berapa tetes per menit yang diperlukan infus oleh pasien tersebut. Baik, sekian presentasi saya tentang terapi cairan pada pasien dengan luka bakar. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan juga terima kasih sudah menonton presentasi saya. Akhir kata saya tutup dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.